Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, badanku fresh. Luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kita dalam mengikuti proses pembelajaran itu harus pikirannya sehat, hatinya tenang, badannya harus fresh. Berarti agar di dalam menerima pembelajaran itu konsentrasinya bagus. Seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Duduk anak soleh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami, menerima materi pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menyukai makanan halal. Ada yang tahu apa itu makanan halal? Iya, pintar. Di sini sebelum kita langkah ke materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu untuk menganalisis apa itu makanan halal dan mampu memahami macam-macam makanan halal dan hikmah mengonsumsi makanan halal. Nah, di sini anak-anak, Allah itu memerintahkan kita untuk makan hal-hal yang baik karena Allah menciptakan segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Berarti di sini Allah memerintahkan kita itu untuk makan makanan yang halal seperti itu. Jadi di sini kita pertama membahas tentang pengertian makanan halal. Pengertian makanan halal di sini kita akan membahas yang pertama adalah makan. Kata makanan itu berasal dari kata
makan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kata at'am atau al-at'imah, makan, makanan. Jadi makanan adalah suatu aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan kita. Berarti makanan itu sangat berfungsi buat kita untuk menambah energi. Nah, tadi sudah pada makan apa belum? Berarti di sini kita fungsinya itu makanan itu menambah ke tubuh kita menjadi lebih sehat. Sedangkan kata halal sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Apa itu artinya? Di sini halal artinya adalah membolehkan. Jadi anak-anak, makanan halal itu adalah, ada yang tahu? Makanan halal itu adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi dan berdasarkan syariat Islam. Berarti makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah. Apa tadi makanan halal? Iya, makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Di sini berarti Allah itu memerintahkan kita makan makanan yang halal. Hukum makanan halal itu adalah apa? Ada yang tahu? Di sini anak-anak, pada dasarnya itu segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Jadi semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Berarti pada dasarnya itu semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi. Iya, berarti di sini kita harus pintar-pintar memilih makanan yang baik, baik-baik. Macam-macam makanan halal. Ada yang tahu? Macam-macam makanan halal? Iya. Macam-macam makanan halal itu ada 4. Yang pertama adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal cara menyajikan atau menyimpannya. Macam-macam makanan halal tadi ada berapa? Ada 4. Iya, yang pertama adalah halal zatnya. Halal zatnya itu adalah bahan dasarnya. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh binatang yang dihalalkan apa? Iya, pintar. Apalagi? Iya, cerdas. Berarti makanan itu dari makanan tumbuhan, hewan itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya binatang tadi yang sudah kalian sebutkan. Yang pertama itu adalah sapi, kambing, ayam, itik, bebek. Itu halal dimakan. Kalau contoh tumbuhan apa yo? Iya, pintar. Apalagi? Iya, cerdas. Berarti tumbuhan itu halal dimakan atas berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, bermanfaat bagi tumbuhan dan pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal pikiran, berarti tidak merusak badan maupun akal pikiran, tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Berarti makanan itu yang halal itu tidak boleh menjijikkan, tidak boleh kotor seperti itu. Nah, yang ketiga adalah apa tadi, masih ingat? Halal cara memprosesnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal. Namun makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana kita cara memperolehnya. Nah, makanan itu bisa menjadi haram jika diperoleh melalui hasil mencuri, menipu, hasil riba maupun korupsi seperti itu. Contohnya apa anak-anak? Iya, di sini contohnya itu seperti mangga. Mangga itu bahan dasarnya halal. Kalau cara memperolehnya itu tidak baik, status mangga tersebut menjadi haram. Iya, seperti itu anak-anak. Berarti kita tuh harus memperhatikan cara memperoleh makanan yang kita dapat. Harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, halal cara memprosesnya. Iya, halal cara memprosesnya apabila makanan yang sudah diperoleh dengan cara halal, namun makanan tersebut diproses dengan cara menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut menjadi haram. Contohnya itu seperti kita menggunakan alat masak yang digunakan untuk memasak makanan yang haram, atau bahan-bahannya itu berasal dari makanan haram. Contohnya apa? Nasi goreng babi. Itu pada dasarnya nasi itu halal, tetapi karena bahannya menggunakan itu lemak babi, jadi status makanan tersebut menjadi haram. Kemudian yang terakhir atau yang keempat. Yang keempat itu adalah halal cara menyajikan atau menyimpannya. Nah, proses tersebut dapat mengubah status makanan menjadi halal, makanan dari halal menjadi haram. Dalam prosesnya, penyimpanannya, menyajikan itu harus diperhatikan betul-betul. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, disimpan atau untuk tujuan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Namun kalau kita mencari dengan jalan yang tidak baik, itu akan menghasilkan tidak halal pula. Berarti di sini kita itu dalam memproses makanan, dalam menyajikan makanan, dalam memperoleh makanan itu harus hati-hati. Nah, di sini makanan itu yang dihalalkan menurut syariat Islam itu, yang pertama itu harus semua rezeki yang diberikan oleh Allah dengan makanan yang baik dan halal. Semua makanan berasal dari laut, semua binatang ternak, hasil buruan ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Semua jenis binatang yang hidup di air maupun di laut maupun di air tawar. Karena apa? Air laut itu suci dan bangkainya itu halal, seperti itu. Contoh makanan halal itu apa saja anak-anak? Ada yang tahu?
Contoh makanan halal itu banyak sekali. Apa? Ayo, ada yang tahu? Contoh makanan halal itu adalah yang pertama apa? Nasi goreng, bakso, sate. Kalau jenis sayur-sayuran tadi kita sudah sebutkan sayur apa aja, buah-buahan, mangga, apalagi rambutan, durian, itu semua halal. Di sini anak-anak kalau kita sudah mengonsumsi makanan yang halal, mengonsumsi hal-hal yang baik, kemudian kita sudah memprosesnya dengan baik, mendapatkan dengan cara yang baik. Di sini kita harus memahami, yaitu mengonsumsi makanan itu harus kita betul-betul cari yang terbaik, yang baik, yang bergizi dan halal. Jangan mentang-mentang enak tidak dilihat itu halal atau tidak. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan. Hikmahnya di sini, hikmah itu mengonsumsi makanan halal itu adalah apa hikmahnya? Ayo, ada yang tahu apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah terhindar dari siksa api neraka. Doanya kita terkabulkan. Kemudian apalagi? Ayo, terjaga kesehatan jasmani dan rohani kita kalau kita selalu mengonsumsi makanan halal. Seperti itu anak-anak. Kalau kita mengonsumsi makanan yang halal itu badan kita akan sehat, pikiran kita sehat, semuanya akan sehat anak-anakku. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak atau yang tidak dipahami? Di sini kita kan sudah membahas tentang makanan halal. Berarti makanan halal itu adalah apa tadi makanan halal? Masih ingat? Makanan halal itu adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Iya, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Ibu akan kasihkan PR. PR-nya insya Allah minggu depan itu dikumpul. Minggu depan dikumpul dan hafalannya itu PR yang pertama adalah menyebutkan contoh makanan yang kotor, najis dan menjijikan. Yang kedua itu hafalannya surat Al-Baqarah ayat 172. Tadi kan sudah Ibu jelaskan di depan. Jadi itu tugasnya, kalian harus menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 172. Minggu depan itu dikumpul dan disetor hafalannya. Anak-anak, minggu depan itu insya Allah kita akan membahas tentang menjauhi makanan haram. Pada pagi hari ini, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.